Pelayan. Sekarang kita menuju ke Bukit Bintang terlebih dahulu. Bukit Bintang dulu. Kita menuju ke Bukit Bintang. Ini langsung rekam ya. Langsung rekam ini perjalanan dari Jogja ke Bukit menuju Bintang. Bukit Bintang. Sasaran utamanya adalah Pelayan. Pelayan. Oke, ini cerita tentang Bapak di Pelayan ini dari tahun berapa sampai tahun berapa? Saya di Pelayan. Sebenarnya dulu saya lahir di Pelayan. Lahir Pelayan. Kemudian merantau ke Jogja. Lalu tahun 1977 balik lagi ke Pelayan sampai tahun 1982. 5 tahun, hampir 6 tahun, 6 tahun di Pelayan. Iya. Kemudian tahun 1982 meninggalkan kampung halaman Pelayan untuk merantau ke Kota Metropolitan Jakarta. Pelayan ini apa yang ciri khasnya di Pelayan ini? Pelayan, jadi Pelayan itu merupakan kota kecamatan yang mempunyai sejarah karena dulu ketika gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman itu melalui wilayah Pelayan dan sempat bermalam di daerah Pelayan. Kemudian Pelayan ini cukup dikenal karena dulu ada musisi yang cukup dikenal di Nusantara, musisi perintis campur sari, Yaitu? namanya Mantos. Oh, Mantos dari Pelayan tuh. Ya, jadi Mantos itu berasal dari Pelayan. Ya, saya kenal, saya dengar, saya sering kenal lagu-lagunya itu. Beliau perintis lagu-lagu campur sari yang sekarang menjadi tren. Ya, tren. Yang menjadi tren dan itu sudah digemari oleh seluruh Nusantara. Termasuk almarhum Tukul Didi Kempot. Ya, Didi Kempot ya. Nah, Didi Kempot itu penerus daripada lagu campur sari. Iya. Dan kemudian bisa menyatukan anak-anak muda milenial Ya. kembali mencintai budaya daerah, Ya. budaya Nusantara, khususnya Jawa. Jadi dengan campur sari ini ternyata membangkitkan rasa kecintaan anak-anak muda pada budaya Jawa. Ya memang untuk ke depan ini istilahnya menjadi masyarakat internasional itu dikenal bangsa lain itu adalah ditanya istilahnya profilnya, identitasnya, ya baik dari segi bahasa, baik dari segi lagu maupun dari segi berbagai seni yang mereka miliki dari suatu bangsa itu. Jadi kalau di dalam hak properti atau hak milik, misalnya kita bermain di dunia digital, internet, Google, jadi itu identitas itu menjadi milik pribadi orang itu yang bisa royaltinya kalau dipakai orang lain, royaltinya mereka dapat, dan kalau dipakai orang lain tanpa izin itu sama dengan mencuri dan itu suatu kesalahan. Itu. Ya. Itu bagusnya memang anak muda sekarang ini kembali pada jati dirinya ya. Jati diri, ya, supaya bangsa menguatkan bangsa. Dan sekarang itu banyak muncul penyanyi-penyanyi daerah yang kemudian berani untuk meluaskan meluaskan pasarnya. Dan siapa itu Didi Kempot itu membawa lagu-lagu campur sari itu ke dunia ya. Iya. Dari ke Suriname itu tiap tahun Belanda itu konsernya. Orang-orang Indonesia yang berbahasa Jawa ya pasti laku banget loh. Ya. Orang-orang Batak aja kebagian sukanya. Saya justru salah satu lagunya
Sri Minggat itu Sri Mule ya. Sri kapan kau yang itu Iya. saya senengnya itu yang dinyanyikan karena grup orang Batak yang nyanyiin itu. Enak banget itu. Iya. Ya sekarang apa musik-musiknya itu kan sudah sudah banyak dicocok lah dengan perasaan, dan termasuk orang-orang asing saya kira banyak itu yang kemudian banyak menyanyikan lagunya Didi Kempot itu. Terutama lagu apa itu Cendol Dawet, lagu Pamer Budu. Ambiar. Enak. Ya enak. Didi Kempot itu bisa menyatukan lah anak-anak. Jadi kalau konser Didi Kempot itu salah satu yang saya perhatikan, anak mudanya begitu banyak, tapi tidak ada kemudian keributan gitu. Iya, nggak ada. Selesai itu mereka itu bersaudara gitu. Ada pernah satu konser yang saya lihat penontonnya nggak bawa pulang kalau belum nambah satu lagu. Iya. Pernah tuh. Iya. Dan ini kan istilahnya Didi Kempot itu jadi fenomenal karena TV nasional sudah meliput. Kemudian juga menyanyikan dibuat acara spesial untuk dia dari mulai yang namanya anak kecil, orang biasa sampai yang istilahnya punya pendidikan tinggi pun semua orang ikut ya. Tapi memang Didi Kempot itu Pak bisa menyatukan, dan tetapi beliaunya itu ini ya apa namanya sederhana, kemudian rendah hati. Tapi saya lihat waktu pas dia manggung dari hari terus tampil terus, aduh kasihan di badannya. Iya, memang itu. Aduh tenaganya habis bener, capean juga. Ya itu over. Usia yang sudah lanjut. Ya, over. Nah, kalau udah dari 2020 ini, apa yang Bapak lihat dari secara garis besar atau detailnya kemajuan dari Wonosari dibandingkan Bapak kira-kira 20-30 tahun yang lalu? Ya, ini Wonosari akhir-akhir ini dalam beberapa tahun terakhir itu memang maju pesat dalam bidang pariwisata. Ya. Terutama wisata alam pantai terutama. Jadi wisata pantai. Alam ini memang dimulai dari munculnya destinasi pantai. Ya, destinasi pantai itu memang beberapa tahun yang lalu itu dimulai dari penataan pantai Indrayanti. Nah, Indrayanti itu memang salah satu investor yang dulu namanya Pantai Sawal sebenarnya itu. Kemudian dikelola oleh seorang, kemudian diberikan nama Indrayanti. Nah, sejak itu kemudian banyak muncul nih pantai-pantai baru yang luar biasa, banyak penggemarnya, banyak pengunjungnya, dan memang menurut beberapa pengunjung itu ya kesaksiannya memang spot-spotnya cukup bagus sih. Dan kemudian muncul wisata-wisata alam yang lain seperti Gua Pindul, Sri Gedung, Kali Suci, Pantai Timang. Saya sukanya Pantai Timang. Kemudian ada yang orang banyak belum tahu, tetapi orang luar negeri itu sering datang, itu adalah Jumbleng. Apa itu Jumbleng? Jumbleng itu jadi gini. Kalau pernah melihat iklan jarum, nah jarum salah satu yang turun ke bawah. Nah, itu adalah Jumbleng di daerah Semanu. Itu jadi satu lubang tegak lurus, tinggi, kedalamannya mungkin hampir 100 meter. Dan di dalamnya itu banyak tanaman-tanaman purba. Nah, itu memang hanya orang-orang tertentu yang mempunyai keberanian untuk turun. Itu namanya Jumbleng, itu dekat Kali Suci itu. Kemudian juga ada wisata Kali Oyo untuk rafting. Wisata Kali Oyo rafting. Kemudian sekarang muncul baru ada teras kaca. Teras kaca yang
untuk spot-spot foto di pantai. Kemudian ada Batu Payung, ada lagi ini Gunung Merapi Purwo yang dinyanyikan oleh Didi Kempot, Ngelanggeran. Jadi itu embung Ngelanggeran. Embung ya di situ. Embung. Jadi itu ada di atas itu ada semacam danau penampungan air. Kemudian sekarang dikembangkan di situ perkebunan buah. Wah, asik. Terutama duren. Ya, duren. Kayak di Kulon Progo. Ya, jadi ini di atas bukit. Nanti mungkin ke depan beberapa tahun lagi itu menjadi daerah yang sangat menarik tentunya. Oke, itu ngajin ke sono ntar itu. Kita mau makan lupa dia. Kita cari makan. Orang keterusan dia udah makan. Salam deh, kita mau makan ya, berhenti cari makan dulu. Di Bukit Bintang situ, di Bukit Bintang. Ya sini. Sini depan sini ya. Ya. Oke. Jangan ngebut-ngebut. Kita akan makan dulu di Bukit Bintang. Cuman Bukit Bintang katanya tepuan saya pernah kalau di Bukit Bintang itu memakan mesennya lama. Wah, udah di situ saya yang sebelah sini itu agak lama itu dulu. Cari yang mana yang Bapak yang nentuin Ya, ntar yang kita- agak Naik cepat. sedikit itu ada. Ada sedikit ya. Iya, kalau di situ kayaknya parkirnya nggak susah. Ya. Sekarang orang Wonosari udah pinter-pinter. Jalannya keren begini. Yang di Timang itu yang memperkenalkan dulu orang Korea, Oh. karena di situ banyak lobster, Pak. Oh. Ya justru yang nyoteng dulu ke situ tuh orang Korea. Sampai viral di ini. Ya. Memang perkembangan wisata di Gunung Kidul itu diawali dari ini KKN dari mahasiswa. Oh iya. Itu kemudian membina lingkungan dan itu begitu seperti Serigedo, Pindul itu memang awalnya dulu dibangun bersama dengan para mahasiswa. Gua rancang. Ya, gua rancang itu dengan mahasiswa. Kemudian setelah jadi memang ini apa sini aja ya. Terserah yang mana? Ini aja Hotel. dulu. Yang ini. Yang mana ini? Iya boleh sini aja. Oke, betul sini juga. Ada parkirannya soalnya. Iya. Gimana yang ini? Kita dari sini. Kita mampir dulu, makan dulu. Kita akan makan dulu, lihat mampir ke
SKP Sido Kumpul. Mana? Oke, cuci tangan. Oke. Pesan dulu ya. Oke. Yang standby siap cepat tak? Inilah dari bukit pemandangan dari Wonosari ke arah Jogja. Teman-teman saudara ini lihat pemandangannya. Oh. Stop. Lalu boleh. Oh, sebuah ayam, sapi, juga makan. Ayo, dek. Pesan dulu. Mbak, tambahin mejanya satu, Mbak. Meja. Mejanya. Biar jaga jarak. Ayo, pandanglah Jogja dari sini. Ya. Oke. Ada satu ayam, satu sapi, Situ satu makan. apa yang ada di situ? Ada banyak. Si Seniman di mana? Satu ayam, satu sapi, satu babat. Yang mau satu Aku satu ayam aja. goreng, satu ayam. Ibu? Mamanggi, apa? Jangan apa aja sebutin. Raida makan kakak. Tidak, si sapi paprika lada Raida hitam. makan kakak. Si ayam paprika lada hitam. Atau itu doang. Ibu makan dulu. Aku satu ayam. Pakai nasi pak. Enggak, campur aja langsung. Aku campur aja langsung. Biasanya kan soto sini gitu Ya, campur. satu. Nasi campur. Campur. Kita juga pakai nasi. Ini nasi kangkung ayam. Nasi setengah deh. Ada lebih boleh. Nasinya setengah aja ya. Dua aja ya. Dua aja. Tawar aja dulu 1, 2, 3.
Di tempat pemandangan ini kita mau makan siang dulu. Kemarin yang cerita tempat makan yang ini kanan kita, maju dikit kiri siapa ya? Bukan orang ya? Teman saya yang di Bali ya? Yang kayak kan sini agak kejauhan dari rumah. Kayak dapat yang di itu, makanya saya bisa ke sana. Tahu saya sekarang makin sadar exercise itu penting. Jadi ibu sekarang itu jalan-jalan itu sebenarnya secara tidak langsung udah exercise nih. Iya. Ya kalau udah manula ya exercise-nya jalan. Iya. Nah, ada ringan. kelemahan di kita itu pada umumnya tidak melatih, Bu. Tidak dilatih dari awal. Jadi udah usia pensiun rasanya udah tenaganya habis. Iya, udah letoy. Iya, letoy. Nah, jadi saya menyadari sejak itu, kemudian saya ngelatih. Kemudian saya sekarang ikut olahraga SN itu, termasuk ini saya 3 bulan lalu kok sayanya kok perut saya mengecil ya. Iya. Tapi saya makan biasa. Cuma memang makan saya porsinya juga segini udah kenyang ya. Nggak porsi nambah. Nggak porsi nambah, Bu. Saya juga waktu itu bertanya-tanya,
Orang-orang pada bilang, "Loh, kok Bu Budi sekarang langsing?" Jadi saya juga pada kendor, tapi bukannya nggak ada nafsu makan biasa. Tadi ini tadinya kan ini juga Bu, perut ini lingkarnya itu kan 90 lebih. Jadi ada gerakan tertentu itu yang memutar begitu, Mengecilkan otot-otot. itu ternyata berpengaruh. Awas. Ini nggak ada kancingnya Pak. Ini nggak ada. Tekan doang. Mana ya? Kalau 90 tuh ya, untuk laki-laki ya nggak gede. Iya, cuma waktu itu saya kategorinya sudah gemuk. Udah obesitas ringan sebenarnya. Tapi seusia bapak ya, bapak sekarang termasuk sehat lah, badannya masih. Alhamdulillah. Ya, bagus banget. Syukurlah Bu, syukur. Saya memang olahraga ininya sekarang rutin saya Bu. Sehari seminggu 2 kali. SN itu namanya SN. Kan yang penting tuh kurus sehat. Saya pernah ikut itu dulu waktu di 47. Oh, Kalau siapa? Berkeringat banget itu. iya. Pak Hermanto itu kan kurus ya. Pak Hermanto itu Iya, emang diabetes. dia punya gula. Gula sama ini lambung dia. Oh, Sampai kalau tidur itu Kan kemajuan kan, pom bensin masuk Iya. Wonosari. Nih lihat perjalanan udah dulu 20 tahun lalu mana ada mobil kayak gini. oh iya. Jalannya seperti ini. Ini saya lihat. Dulu truk Pak, truk sama bis doang. Mobil Iya. begini jarang dulu. Pak ini yang saya mau tunjukin yang apa itu bunga. Oh bunga, kita ke bunga. Nah, saya mau nunjukin aja. Ya di Di mana? sebelah nanti sebelah kanan di situ tuh. Ya. Jadi kita nggak usah berhenti. Nanti kan Pak Horas kan masih punya waktu tuh. Iya. Nah, ntar kapan-kapan bisa nengok ke situ. Ya sih. apa itu Pak? Semua ladang bunga. Kebun bunga Bu. Oh iya. Kalau nggak salah situ deh. Kalau belum tadi saya Ada lupa. Panemon Patok nih ya. Aduh, Ini Wonosari bagus. Jalannya bagus, pohon kiri kanan, bukan gersang ya. ya. Nah, itu. Kan udah masuk sini, kalau itu udah terasa sejuk nih Bu nih. Mulai masuk sini nih, cut. Nah, udah sejuk nih. Kalau Kan puncaknya Wonosari. iya, kalau nggak pakai AC itu udah. Tidak terasa. Udah ini ya Pak ya, lain ya. Ya ini live. Ah, Hati-hati ngomong, dijaga omongannya. Nih bunga-bunganya kayak gitu Pak tuh. Oh iya ya. Nanti ada kebunnya itu. Oh bunga Desember itu ya. Nih. Oh, itu tuh bunganya. Nih, nanti tuh ada kebun luas bunga gitu isinya. Sebelah mana? Sebelah kanan enggak udah. Nah, ini berarti banyak orang terus nanam ya. Iya, Ini dulu bunga trompet. Kayak Iya. tulip ya. ya kayak tulip Tapi warna oranye. orange. Nggak ada warna putih, nggak ada warna. Orange. Kalau di Kopeng kan banyak tanaman bunga, tapi dibawa pulang mati, caranya beda. Itu banyak tuh. Iya. Itu ada kebun ini banyak nih. Ya itu ada satu kebun. Ya Oh itu, iya, jauh, banyak nih. kalau nggak salah daerah sini nih. Ini kan di pinggir dijual-jual nih. Tapi musiman ya nggak. Setahun sekali Bu. Setahun Saya sekali. pikir ini kayak di daerah mana saya pernah lihat di ini apa di ini kayak kembang kayak itu kayak di Jepang gitu. Ya. Di dekat Solo apa ya kalau nggak salah. Ntar kalau pas ini nanya di mana yang kebun kembang itu, jadi satu kebun, Itu dia. iya, Itu kebun.
Itu dia nih. Ini Pak. Itu ada tulisannya. Itu ada tulisannya. Baju. Mungkin di situ tuh. Ya, ini nanti sebentar lagi tuh bank gitu kan buat ini buat foto. Iya. Selfie. Selfie itu luas itu, waduh. Itu tadi Iya. orang pada karena ada orang pada piknik pada beli. Iya. Tahan lama nggak ya? Ya enggak, dia itu aja ada ininya. Ini kalau bil kecil bisa lewat sini, tembusnya sama. Dulu kan kita selalu jalan situ Pak. Ya ini jalan. Loh, irung Dulu. metro. Ya. Gitu. Mobil truk. Dari sini dulu jalannya ke sono. Iya. Ya saya dulu datang sini masih ini jalan-jalan gini masih petroknya masih ada. Iya. Itu kok gua pindul ditulis dikasih arah situ kan? Gua pindunya masih jauh. Mobilnya masih jauh. Nggak ditempelin semua. Di sini udaranya sejuk karena tandanya tanaman itu. Itu pohon ini banyak mempengaruhi. Tak buka aja Pak. Kan dulu jalannya ini dulunya aslinya dulu. Debunya saya. Buka Pak. Aku tak buka. Dibuka nggak? Enggak. Kenapa? Debu dari mobil. Ini rumah udah keren begitu. Tanam juga itu setiap rumah jadinya. Iya. Ya nggak apa-apa. Di Bantul kan ada tanaman anggur, satu kampung nanam anggur semua buat wisata. Iya. Tapi mungkin Bantul yang agak atas kali ya. Ya kekompakan ini Bu, warga. Tapi apa berbuah terus katanya. Kalau di Kopeng kemarin aku lihat orang nanam apel. Apelnya banyak banget. Tapi mungkin apel Malang. Ya ini memang daerah Dingin. cocok. Ya cocok. Mas jangan Kalau Mas. dipikir ya Gunung Kidul tuh di atas tuh ya. Di atas. Tapi tidak terlalu dingin gitu. Mungkin kalau malam kali dingin banget kali. Pada bulan tertentu dan malam Bu. Malam itu namanya malam dingin Bu. Tapi tidak sepanjang waktu. Berarti musim berdiding. Wah, apalagi kalau dulu musim berdiding, waduh. Diding itu. Dingin. Tapi kalau sekarang nggak ada Bu yang berdiding kayak dulu tuh nggak ada. Udah nggak ada. Nggak ada. Tapi kemarin cerita putranya kan Agustus. 19 derajat Iya. di Jogja loh. Iya. Dingin banget tempat kita sampai kalau udah malam itu aduh nggak nyalain AC. Sekarang di rumah nggak pernah pakai AC, di sini di Jogja. Kalau di sana pakai AC. Di Ngomong iya lah. Pakai kalau nggak panas banget. Oh, saya nggak pernah. AC itu paling saya kalau pakai AC itu paling lagi ngumpul panas, udah. Ini kalau udah waktunya malam tidur nggak pakai AC. Di Rani panas banget Pak. Panas. Main berjejer. Iya. Ya, main Pak. Saya di Jogja ini dapat oksigen masih gampang. Pergi ke Kopeng, pergi ke Wonosari oksigen dapat. Jalan juga ke ini Tembong juga banyak hutan-hutan itu. Iya. Besok sih terus kalau kemana. Ke Kopeng kita bawa sekalian belanja buat Ya, orang. Kalau mau. udah anak saya kan wisuda besok online. Oh iya besok ya. Iya. Ntar malam si Tulus datang. Ya pasti kita bawa jalan. Ini saya nih tahun ini sama tahun besok ini sudah terus.
Ini anak saya ini yang ini karena sudah kemarin. Besok yang kecil nih bulan depan November. Terus tahun depan insya Allah mudah-mudahan yang nomor 2 di Korea. Terus akhir tahun depan lagi yang kecil nih S2. Alhamdulillah udah. S2 berapa tahun Pak? Jadi dia itu ngambil S2-nya itu dari mulai masuk semester ke-7. Oh, jadi udah agak longgar ya ikut ini. Ya, jadi dia semester 7 selesai. Masuk semester 8 berarti. Semester 8 dia itu ngambil S2. Jadi, Semester 8 kan tinggal sisa-sisa. ya, jadi pada waktu nulis skripsi Iya. dia sambil ngambil kuliah S2. Ya, menghemat 6 bulan lah. Iya. Jadi sebenarnya dia 2 tahun, cuma 1,5 tahun dari S1-nya. Iya. Dan itu memang dari kampusnya yang ini. Dibolehkan. Ya boleh kan, dan dia yang ngatur. Jadi tidak menyalahi aturan. Ya, tidak menyalahi aturan, memang nggak nyalahin aturan. Memang ada aturan. Jadi dia udah ngambil kuliah metodologi sambil dia nulis skripsi. Terus begitu kemarin sudah selesai S1, kemarin sudah selesai S1. Selesai S1 dinyatakan lulus, dia itu langsung dipindah ininya. Iya, artinya kalau dari segi manajemen pengelolaan perguruan tingginya itu berkesinambungan. Iya, Jadi istilahnya nggak kekurangan, mereka tidak sampai kekurangan lah gitu aja. iya. Anaknya juga mau rajin. Ya. Iya, dia mau. Ya dia yang mau, Bu. Iya. Ya Kalau udah. anak saya ini kan yang si Clara itu tak suruh S2 nggak mau. Nah, waktu itu dia juga, Pak, gimana kalau mau begini? Soalnya gini-gini ya sudah. Kalau memang maunya begitu. Soalnya skripsinya agak berat, sastra Inggris kan, harus jurnal-jurnal terus. Iya. Ya tadi putrinya juga, oh iya Bu, kalau sastra Inggris memang rata-rata agak lambat karena skripsinya agak pas. Iya. Perjalanan mau jalan-jalannya bagus. Dulu waktu saya ngerantau ke Jogja, Pak, tahun berapa ya? Itu 60-an. Naiknya truk saya berangkatnya. Iya lah. Bapak saya itu naik truk. Malam-malam saya. Ini malam-malam naik truknya itu gaplek. Iya. Truk gaplek. Jadi dari saya ingat, Bu, waktu saya diajak ngerantau itu saya udah umur menjelang SD itu. Menjelang SD. Jadi bapak saya kan kerja di Jogja. Iya. Terus kemudian kita boyong. Itu ke Jogja itu naik truk. Nungguin truk tuh malam nih. Nanti malam ada truk yang ke Jogja gitu. Bawa gaplek. Itu istilahnya data itu harus kuping ini harus kenceng. Nggak boleh nggak kenceng kupingnya. Nah, bener. itu kebetulan kan saudaranya nenek itu kan camat dulu, Penewu dulu. Iya. Jadi, iya Penewu itu. Iya, Bunewu. Iya, jadi kakaknya. Camat itu namanya Penewu. Iya Penewu. Zaman dulu. Oh. Kapanewon kan kalau dulu. Kapanewon. Katanya sekarang juga di itu mau diganti Kapanewon. Ya katanya mau diubah lagi. Pak. Iya, kemarin orang catur cerita ke saya, ganti Panewon, Pak. Nah, kakaknya mbah saya itu Newu, Penewon. Ya, jadi dia nunggu di rumah dia, dijemput nih malam-malam naik truk. Saya inget banget nih jalannya gini. Ini mobil pelan banget gitu, belok gitu. Baru saya ingat ternyata belok-belok gitu karena Erang Petro bawa ke Semar gitu. Pokoknya kalau udah lewat situ udah ketakutan. Saya juga pernah kan dari Wonosari diajak bapak saya pulang itu nggak kehabisan kendaraan naik truk.
Kita mana? Lurus sini Pak. Kanan, lurus aja, lurus. Kalau kiri ngelanggeran nih, ngelanggeran lagi nih. Ini pinter ya. Kita lurus. Oh ya dek, lega ya dek ya. Mungkin semalam mau kali nggak bisa jadi rewel. Ngeplong-ngeplong dedek, liatin apa sayang? Ganteng banget, udah mandi ya dek? Waduh, pakai Juragan sate kayak Haji Emi yang di Cikampek. Raya. Amin. Dedek pakai baju tukang sate Madura ya. Iya. Halo sayang, ayo nyanyi. Waktu banjir, Ya. nah kan gunung-gunung banjir tuh. Daerah mana? Waktu yang banjir bandang itu banjir besar tuh. Di mana? Mana? Ini kali Oyo ini. Kali Oyo. Dia bisa banjir bandangnya kenapa? Wah, waktu itu kan Gunung Kidul pernah ditimpa banjir besar, Pak. Senyumnya. Sampai ke sono ke Imogiri. Enggak, dia Hujan. Karena hujan besar. Hujan besar nggak berhenti. Nggak berhenti terus memang Oyo larinya sama ke kali larinya. Iya. Itu mulai dari sono sampai habis kan ada rumah-rumah yang pada hanyut waktu itu. Iya. Nah, kalinya di sini. Kali Oyonya ini nanti ada jembatan nih. Ya. Nah, jembatan tuh nanti itu naik tuh kalinya airnya. Ya karena mungkin ada yang hambat kan. Ada yang menghambat dia tidak lancar. Kalau Wah, dia- orang kalinya gitu. Jadi karena besarnya karena air berhari-hari itu, Pak. Oh iya. Ini di sini tenggelam nih dulu sini nih. Oh, Ini sampai mobil nggak bisa Lewat. lewat. Ini ya dalam sini nih. Ini naik sampai sini, Bu nih. Tahun berapa? 1 meter sini. Kejadiannya tahun berapa? tahun berapa? Ini 2 tahun lalu. Masa Iya, Bu nih. Ini sampai ini kelelep nih. masih Ini. ada sesuatu entah. Banjir apa hujan besar. Ya ada yang Besar. 3 hari 3 malam tuh. ada yang tertahan juga pasti adanya. Walau kan Ini tembusnya sampai mana sungainya? sungai Imogiri. Imogiri terus Parangtritis. Oh, yang sungai apa itu namanya? Oyo. Oh, ini pernah banjir tuh. Yang 2 tahun lalu orang sampai berapa hari nggak bisa lewat. Kakak saya kan di Jogja nggak bisa pulang. Lewat sana. Akhirnya nginep. Selatan. Nggak bisa, Pak. Soalnya juga banjir. Lah kan sono juga Tertahan. tertahan juga lewat Bantul kan. Iya, lewatnya Tanggang. Iya, Ya, lewat itu mau kiri. iya. Orang sono yang jadi tumpuannya ke sono. Rumah ada rumah pinggir anu gitu yang selama ini nggak pernah itu hanyut. Itu baru namanya Gunung Kidul banjir. Gunung Kidul baru. Gimana Gunung Kidul aja banjir, gimana Jogja? Orang Oh pasti iya, Jogjanya di Imogiri sana udah itu. udah banjir juga. Gua numpak di sana semua kan. Orang di sana kan keretak itunya itu putus. Oh, nggak tahu malah. Iya, Yang mau kiri timur apa mau kiri barat? timur. Yang timur ya tempat. Jembatannya kan putus. Orang di sini yang Kalioyo itu ada jembatan gantung tinggi gitu. Ke bawah itu Yang di habis. mau kiri. Ya Kalioyo di sini yang di Imogiri. Yang di mau kiri kan ada jembatan. Ya. Kan? Ke bawah itu. Itu apa namanya? Sri Gedok. Ya. Luber. Luber tuh tank anunya kapal-kapalnya itu habis itu. Iyalah karena Keteknya. Gatanya habis itu. karena situ termasuk kalaupun saya lihat kalau hujan itu deras di situ pasti deras. Iya. Karena cara lihat tampilan topografinya memang itu nggak bakal bisa tenang. Dan waktu itu kan bapaknya saya ajak ke situ.
mana ada air tandus begini di situ. Nggak percaya. Setelah ngeliat air terjun baru terheran-heran. Orang kering begini, masa ada air terjun? Kan itu kering kan Pak? Mau Kering. masuk ke situ. Iya kering. Ada air terjun. Iya ternyata. Seneng banget dia suka itu di air. Saya sering ketemu. Ini di sini nih, dalam ini ada sendang di dalam di sini. Oh ya? Iya, ada danau. Situ. Situ. Kalau sama embong. Embung. Sini embung. Sendang Bu, sendang. Kalau embung itu kan sebenarnya Buatan manusia. buatan. Bikin Kalau itu asli ya. asli, Telogo kalau sini. logo ya. Logo. Itu zaman dulu orang mandi yang kebo apa jadi telogo. Logo ya. Tepos yang dulu tandus bapak saya kan dulu kalau ngirim air ke situ. Ya. Sekarang ya udah Ya, sana udah ini airnya dari Bripin. dari itu kan Pak Tok waktu itu kan Romo Mangun Wijoyo kan di situ. Di sini saya lihat masih ada jual belalang. Dulu Bapak pengalaman Bapak dengan belalang apa? Oh, Pak, belalang itu jadi waktu kecil saya, belalang itu makanan yang lezat sekali, tetapi dia musim. Oh, musimnya musim apa Musim. ya? Jadi pada waktu musim hujan, kemudian padi sudah mulai Menguning. menguning tuh, kemudian dandaun pohon-pohon siang udah mulai. Jati. Nah, itu banyak belalang tuh. Nah, Nah, itu malam berburu tuh, berburu malam. berburu belalang. Nah, kalau malam itu kan tidur mereka Dia tidurnya di mana nempelnya tuh? di pohon-pohon. Jati, nggak tahu. Nah, jadi dulu ada makanan orang Gunung Kidul yang unik-unik nih, satu belalang. Iya. Kemudian yang kedua itu entung jati. Iya, entung itu kemarin. Wah, entung itu kalau orang-orang dulu wah itu Enak. enak. Itu Untung itu kadang-kadang dari apa? jadi Bahannya ulet, itu? ulet. Oh, Ini ulet. pohon jati nih. Hah? Nah, pohon jati ini Kepompong tahu nggak? Kepompong. nanti kalau ulet kan jadi kepompong tuh. Iya. Nah, kepompongnya itu nih. Pernah kamu beli di pasar itu Bapak? Saya nggak ngerti lah. Oh, enteng itu. Itu yang beli di Jadi pasar. dua binatang itu yang jadi salah satu makanan. Wah, Khas. terus pada waktu zaman sulit makanan, Hah? itu dulu ada ulet besi. Jadi pohon besi Hah? itu ada uletnya, tapi uletnya itu bisa dimakan. Buset. Tapi sekarang nggak ada itu, Udah nggak ada. nggak ada, Habis disemprot-semprot. nggak tahu tuh. Tapi memang waktu zaman itu ulet itu dimakan itu. Apa juga dimakan Pak? Jadi dulu yang sekarang orang mungkin sekarang ada belalang, entung kepompong pohon jati, ulet jati, Iya. terus ulet pohon besi. Iya. Wah itu kalau dimasak digoreng, wah dia enak tuh. Laron barang. Terus kemudian laron, laron. Laron tuh dibotok di ini tapi Pasar aku sih Desa beli. Gading. Ya, Ini kalau saya lihat ya, saya bandingkan dulu saya datang sini sama sekarang. Buset, cepat udah jauh banget perbedaannya. ya. Oh, Rasari ini sudah, apalagi nanti berkembang pesat itu wisata pantai itu dikasih aja 2 jalur itu wisata pantai, orang makin seperti jalan ini, orang semakin antusias datang. Ya. Gading kalau Bandung mana Pak? Ini udah jalan 2 gini. Ini jalur ke sana nih. Ini bisa terus Klaten. Ya, yang saya bilang. Ini udah pelayan ini. Udah pelayan, udah masuk pelayan. Ini Gading, kalau Bandung nanti pertigaan kiri itu nanti Bandung. Guru saya dulu guru Ini bahasa bandara ya. Ini bandara TNI. Iya. Nah sebelum waktu membangun itu Yogyakarta.